Geng Solo semakin menyala. Pada peringatan kemerdekaan RI ke-81, Presiden Prabowo Subianto tampak diapit oleh Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini adalah buktinya? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apakah ini adalah sebuah bukti kesaktian dari geng Solo yang masih tetap bisa mengendalikan Pak Prabowo, Presiden RI, dan bahkan membuat Bu Mega saja akhirnya nggak datang sekali lagi, dua kali lagi. Sering ya? Sering. Mari kita bahas. Lagi-lagi seperti suasananya seperti sidang MPR DPR kemarin ya. Pelaksanaan upacara bendera di Istana Negara kemarin ini hanya dihadiri oleh wakil presiden terdahulu dan juga ada presiden-presiden terdahulu, tapi cuma Pak Jokowi yang datang. Bu Mega nggak datang, Pak SBY juga nggak datang gitu. Nah, melukis. kita maksudnya karena menurut Pak Mas AHY sendiri, Pak SBY ini memang sedang menjalani pengobatan dan Bu Mega ini seperti memimpin biasa, upacara. Iya, memimpin sekolah upacara partai. di sekolah partainya. Nah, menurut Mas Denny, apakah memang maksudnya yang momen yang menjadi sorotan ini atas ketawa ketiwinya Pak Prabowo bersama Pak Jokowi ini menjadi sebuah momen yang salah? Karena maksudnya banyak banget di internet ini netizen ini seolah-olah kayak kok mereka bisa ketawa-tawa bareng di saat negara ini tidak baik-baik saja gitu. Saya kira itulah manfaat dari sosial media, yaitu untuk menghujat orang lain apapun yang terjadi. Kalau mereka ini posisi duduknya nggak bareng, nanti diomongin. Pas bareng, kemudian tertawa untuk menunjukkan kalau mereka ini bestie. Nah, ini pun dijadikan permasalahan. Jadi saya kira apapun tuh saya maksud dengan semua hal di era sosial media ini adalah tentang perasaan dan emosi. Apapun yang ada di sana itu akan menyesuaikan dengan respon orang yang melihatnya. Kalau orangnya memang sudah julid dan nggak suka, maka hal negatif yang akan terpancar dari foto itu tadi atau dari occasion atau kejadian itu tadi. Tapi jika ternyata orang ini memang melihat secara objektif bahwa ini adalah sebuah upaya untuk menjawab keraguan masyarakat yang selama ini menganggap Gibran ini seakan-akan mau ditendang begitu saja. Ini adalah bukti bahwa kemesraan mereka ini masih tidak tertandingi. Dan ya kita tahu bahwa kemudian muncul lagi, artinya matahari kembar, kembarnya 3 lagi sekarang. Dan ini adalah hal yang wajar karena sosial media memang diciptakan sepertinya untuk mengaduk-aduk ya perasaan para pengguna atau usernya. Mas, ini juga maksudnya bahkan muncul beberapa statement-statement dari netizen ya, bahwasanya ternyata dengan momen kemarin itu banyak masyarakat berpikir Gibran ini dipertahankan pada akhirnya karena hubungan Jokowi dan Pak Prabowo itu sendiri. Menurut Mas Denny seperti apa? Emang iya, emang iya. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Saya kira wakil presiden ini kan kalau misalkan kalian semua menganggap berarti selama ini kita percuma dong. Wakil presiden harusnya kan kayak Muhammad Hatta. Ya saat itu pun Muhammad Hatta ini adalah remnya Bung Karno. Beliau ini adalah orang yang berusaha untuk kalau Pak Karno ini gas terus, Bung Hatta ini yang tugasnya ngerem. Nah, bahkan kita melihat kehadiran wakil presiden ini adalah satu sosok yang merupakan sebuah penyeimbang dari komposisi perwakilan masyarakat yang memang ada. Kita tahu misalkan sebelum ini Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin misalkan ya. Dan itu adalah sebuah bukti bahwa saat itu kan maunya Profesor Mahfud MD, tapi ternyata Pak Ma'ruf Amin karena beberapa saat sebelumnya terjadi sebuah kondisi di mana politik identitas ini sedang dimainkan. Dan Ahok saat itu akhirnya juga secara naas beliau ini dipenjara. Dan untuk membuat dan menunjukkan bahwa pemerintahan kedepannya ini itu berpihak kepada kaum Islam yang merupakan 80%, 90% penduduk Indonesia, maka Kiai Haji Ma'ruf Amin lah yang akhirnya didapuk menjadi wakil presiden. Pun saat Pak Yusuf Kalla, kita tahu bahwa saat itu Partai Golkar itu sangatlah kuat. Dan Pak Yusuf Kalla ini mewakili tokoh saudagar dari timur yang memang memiliki pengaruh yang sangat kuat di bagian timur Indonesia, di Kalimantan ke timur sana. Dan ini adalah satu hal yang kalau kita melihat secara objektif, ini sesuatu yang memang ya wajar adanya. Bahwa kalau seandainya Pak Jokowi bisa jadi wakil, ya Pak Jokowi yang jadi wakil. Tapi karena nggak ada,
Maka ya sesuatu atau seseorang yang merepresentasikan Pak Jokowi yang ditaruh di situ. Masa iya Budi Ari? Tapi maksudnya dengan momen kebersamaan Pak Prabowo itu juga, apakah ini juga salah satu apa ya bahasanya langkah dari seorang Pak Prabowo ini untuk bukan memastikan ya, maksudnya mencoba menunjukkan gestur politik di mana dia ini masih sangat amat kuat karena dia memegang daftar, ya seperti yang kita bilang ya, masih memegang daftar hitam yang dipegang oleh Pak Jokowi. Ya saya kira iya, karena bahkan bocor halus Tempo aja itu mengakui keberanian Pak Jokowi. Yang mana menteri-menteri pejabat lain itu nggak ada yang berani untuk didatangi oleh mereka. Hanya Pak Jokowi yang akhirnya berani. Kita belum lihat ya. Bocor halus ini baru membocorkan konten yang akan mereka nanti akan tayangkan. Jadi sepertinya memang benar-benar disiapkan benar. Tapi kita akan tahu. Ini akan jadi sebuah keramaian yang hakiki. Karena kita tahu bocor halus ini adalah satu entitas media yang selama ini itu memang menyerang pemerintahan Pak Jokowi. Dan kita juga harus tahu bahwa ini adalah sebuah upaya agar isu yang berkembang ini tidak semakin liar. Di mana ada sebuah, kalau kita bilang itu segregasi dari orang-orang di sekitar Pak Prabowo. Ada orang-orang seperti, ya ini dugaan dan juga isu yang berkembang ya. Pak Syafri yang dianggap sebagai pihak yang terus kemudian ini berlawanan dengan Pak Dasko. Lalu kemudian ada Pak Jokowi yang dianggap bisa menggerakkan parcok dan juga oligarki. Karena selama ini kita tahu 10 tahun, 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi ini dibantu sekali oleh para taipan-taipan yang mayoritas dari mereka ini adalah oligarki di Indonesia. Dan ini membuktikan bahwa hal itu tidak ada. Bahwa selama ini kasus seperti Febri Adriansyah ini adalah sebuah upaya atau satu bentuk pembenturan antara kejaksaan yang didukung oleh TNI dan juga kepolisian yang didukung oleh oligarki dan Pak Jokowi. Ini tidaklah benar dan ingin secara kuat mengirimkan signal itu tadi. Tapi kan maksudnya kalau kita bilang ya, walaupun memang hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini tidak terjadi apa-apa gitu. Maksudnya di tengah isu atau mungkin huru-hara masyarakat ini berpikir mereka ini mulai merenggang lah, atau mungkin ada yang mulai mau menyikut satu sama lain. Tapi kan maksudnya dengan bahasa politik mereka masih memamerkan kemesraan berdua ini kan pasti ada tujuan lain selain memang mengabarkan masyarakat di mana kita baik-baik aja. Karena kalau misalkan mereka baik-baik aja tanpa mengabarkan ke masyarakat kan sebenarnya tetap bisa aja gitu loh Mas di balik layar seperti itu. Saya kira ya berapa kali Bakom RI dan yang lain-lain belum terlalu bisa secara efektif menyampaikan. Makanya ini adalah satu simbol dan juga sinyal yang sangat jelas itu dikirimkan. Bahkan duduknya ini lama loh, ditunjukkan mereka bercengkrama dan sebagainya sambil jet-jet itu menderu di udara. Hal seperti ini sesuatu yang sangat kuat, memang ingin dikirimkan. Dan ini adalah sebuah simbolisasi dari bahwa pemimpin atau presiden yang sebelumnya ini sangat mendukung presiden yang sekarang dan masih akan tetap going strong until the end of the term ini tadi atau di periodenya ini tadi. Dan ini adalah satu hal yang perlu disampaikan agar pasar pun merespon dengan positif juga. Karena ketakutannya di sini kan bahwa hal-hal yang terjadi itu berimplikasi kepada kepastian hukum dan juga friksi antara lembaga negara seperti Polri dan juga Kejaksaan Agung. Ini hal-hal yang ingin dieliminasi dengan pertemuan mereka bertiga ini tadi. Ini juga maksudnya menyangkut dengan, kalau kita bilang kan Pak Prabowo ini menganut sistem pemerintahan yang apa ya bahasanya, ya pokoknya yang tenang lah, dia pengennya yang tenang dan kondusif. Kondusif seperti itu. Dimana kelihatannya kalau memang Pak SBY ini memang sakit dan berobat gitu, kapan pada akhirnya apakah memang Bu Mega ini bukan salah satu parameter yang juga diperhatikan Pak Prabowo? Karena kan sebelumnya juga setiap ada isu apa ya kita tahu ya, maksudnya selain memang ada orang yang mengucurkan dana di situ, pasti juga ada keterlibatan di mana orang-orang yang berada di luar pemerintahan. Maksudnya biar agar makin kondusif, apakah Pak Prabowo sekarang sudah untuk oh ya udah nggak apa-apa kalau mau ada yang oposisi atau seperti apa sih? Mbak Mega, demikian Pak Prabowo menyebut, ini sepertinya sudah cukup dipetakan oleh Pak Prabowo bahwa dia ini nggak akan hadir. Karena juga kita tahu bahwa waktu Pak SBY ini memerintah, Bu Mega juga nggak pernah hadir ke Istana Negara. Jadi akhirnya ini semualah yang berusaha untuk diutilisasi atau dipergunakan secara maksimal dengan memamerkan posisi tiga ini tadi. Dan ini pun menjadi sebuah pertanyaan, jangan-jangan ini sebuah upaya mengirimkan sinyal juga kepada Mbak Mega untuk, ya wes Mbak, kalau jenengan tidak mau, monggo di rumah saja atau di sekolah partai sana, tapi saya sekarang bersama dengan orang-orang ini dan mohon maaf ya, kita tetap jalan bersama. Dan ini satu sinyal juga yang ingin dikirimkan Pak Prabowo kepada siapapun bahwa get on the bus
or left behind seperti itu. Jadi kalau saya kira mungkin brain lebih cocok ya. Jadi saya kira sebenarnya yang terjadi ini politik simbolisasi yang sangat pekat yang ingin ditunjukkan, dan ini tidak bisa dimaknai begitu saja atau di take it for granted, disepelekan. Ini adalah satu hal yang memang akan menjadi sebuah blueprint terhadap apapun yang ke depan. Apakah ini adalah pertanda Prabowo Gibran 2 periode? Mari kita akan bahas di konten berikutnya. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.